Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faizal Adriansyah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202508100041. Di sini saya akan membawakan sebuah hasil dari proyek mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Fauziah Eskom Mkom. Jadi di sini saya membuat sebuah permainan edukatif menggunakan bahasa C++ yang dimana program ini nanti akan memberikan sebuah games yang saya setting juga. Ini pertanyaannya untuk anak-anak SD sampai SMA, yang dimana juga di sini nanti per orang ataupun per player hanya memiliki 5 kesempatan untuk menjawab soal, yang dimana soalnya juga bisa random, bisa berurutan, ataupun sudah saya setting di sini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa masing-masing pengertian dari prosedur, struct, sorting, searching, shuffle, stack, sampai ke array yang nantinya digunakan pada pemrograman kali ini. Jadi, untuk yang pertama teman-teman, array. Array itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Di program ini, array itu digunakan untuk menyimpan kumpulan soal kuis, sehingga nanti pertanyaan itu bisa ditampilkan satu per satu. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, beserta opsinya. Lalu ada function. Apa itu function? Function itu adalah bagian program yang nantinya menghasilkan nilai. Contoh, untuk program yang saya buat ini, itu tuh untuk menghitung skor berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Misal yang menjawab 3 berarti mendapat 30 nilai, yang menjawab semua berarti mendapat nilai 50. Jadi hasilnya itu bisa langsung dipakai atau didisplaykan pada programnya. Lalu ada prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah bagian sebuah program yang dimana menjalankan perintah, tapi nggak mengembalikan nilai. Biasanya itu digunakan untuk menampilkan menu atau informasi ke layar. Lalu ada struct. Jadi struct itu adalah tipe data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa data dalam satu tempat. Misal, data pemain ini ada nama, skor, dan juga soal berisi pertanyaan serta jawabannya. Lalu ada sorting. Sorting itu adalah proses mengurutkan data, di mana dalam program ini digunakan untuk mengurutkan skor pemain dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau searching sendiri adalah sebuah proses untuk mencari sebuah data tertentu, di mana dalam program ini itu digunakan untuk mencari nama pemain dan menampilkan skor mereka dengan cepat. Misalkan kita ingin mencari skornya Reja itu berapa ya? Gak tahu nih, coba kita cari. Nah, ketika kita menggunakan searching itu akan muncul dengan cepat ya teman-teman. Tidak usah kita susah mencari data orang lain ataupun data kita sendiri. Lalu ada shuffle. Shuffle itu adalah proses sebuah pengacakan urutan data, yang dimana itu tuh berguna untuk soal kuis supaya nggak selalu muncul di nomor yang sama. Bisa aja kan misal 1, 2, 3, 4, 5 karena sama terus ada teman yang ingat dikasih tahu ke yang lain, oh jawabannya ini, jawabannya ini. Dan untuk menghindari kecurangan, shuffle ini bisa menjadi opsi, di mana nantinya soal itu tidak akan berada dalam urutan yang sama. Dan juga memudahkan guru untuk menilai siapa siswa yang menyontek ataupun tidak. Lalu ada stack. Stack itu adalah struktur data yang dimana sistemnya itu LIFO atau LIFO, last in first out, dimana artinya data terakhir yang masuk akan keluar sebagai yang pertama, digunakan untuk menyimpan riwayat skor pemain. Jadi di sini saya membuat sebuah permainan edukatif menggunakan bahasa C++, yang dimana program ini nanti akan memberikan sebuah games yang saya setting juga. Ini pertanyaannya untuk anak-anak SD sampai SMA, yang dimana juga di sini
nanti per orang ataupun per player hanya memiliki 5 kesempatan untuk menjawab soal, yang dimana soalnya juga bisa random, bisa berurutan, ataupun sudah saya setting di sini. Jadi, untuk yang pertama ada yaitu struct. Untuk struct sendiri, struct adalah sebuah tipe data yang dimana digunakan untuk menggabungkan beberapa data berbeda dalam satu tempat. Yang misalnya ada data pemain, kalau misalkan kita sesuaikan dengan program ini, ada data pemain, ada seperti nama, skor, ataupun soal yang berisi pertanyaan dan juga jawabannya. Lalu ada stack. Stack itu adalah sebuah struktur data yang dimana sistemnya LIFO atau last in first out, yang dimana artinya data terakhir yang masuk itu bakal keluar pertama, yang dimana itu nantinya berguna untuk menyimpan riwayat skor pemain. Nah, di sini ada prosedur. Untuk prosedur sendiri, itu tuh bagian program yang dimana fungsinya ngejalani sebuah perintah, tapi nggak mengembalikan lagi nilai. Biasanya itu digunakan buat menampilkan menu atau informasi ke layarnya. Lalu ada shuffle. Apa itu shuffle? Di sini itu untuk mengacak pengurutan data yang dimana digunakan supaya soal kuisnya itu nggak muncul dengan sesuai urutan yang sama aja. Bisa saja di saat ini nomor 1 atau di player kedua soal nomor 1 ada di soal nomor 2. Ada juga sorting. Sorting itu adalah sebuah proses yang dimana mengurutkan data, yang dimana fungsi dari sorting ini pada program ini itu berguna untuk mengurutkan skor pemain dari tertinggi sampai terendah, supaya nanti bisa terlihat nih siapa yang peringkatnya pertama dan siapa yang peringkatnya kedua. Lalu ada searching. Searching itu prosesnya mencari data tertentu di sebuah program, dan dalam permainan ini itu digunakan untuk mencari nama pemain dan menampilkan skor mereka dengan cara yang cepat. Nah, ini juga ada soalnya teman-teman. Di sini ada ibu kota Indonesia adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Hewan yang bisa terbang adalah kucing dan sampai seterusnya. Nanti soal-soal ini dengan menggunakan sistem shuffle itu tuh akan berubah teman-teman. Bisa yang tadinya posisi pertama nomornya bisa jadi yang posisi kedua di player selanjutnya begitu. Dan langsung saja kita coba ke bagian mainnya. Sudah muncul ya teman-teman permainan edukatif SD. Kita ketik nomor 1 yaitu main kuis. Nah, masukkan nama, misal nama saya Reza. Hewan apa? Hewan yang bisa terbang adalah ya burung. Kan seperti yang kita lihat tadi di kode program, soal ini sebenarnya adalah soal nomor kedua atau nomor ketiga. Namun dengan sistem shuffle, nomor yang tadi nomor 2 atau 3 ini bisa menjadi nomor 1. Dan kita lihat, kalau misalkan kita menjawab dengan benar, ada tulisan benar di bagian sini. Lalu nomor 2, ibu kota Indonesia adalah sudah pasti Jakarta. Warna bendera Indonesia adalah, misal kita coba jawab dengan salah ya, biru putih. Nah, nanti bakal muncul jawaban salah, teman-teman. Planet tempat kita tinggal adalah, misal kita ketik lagi salah, Jupiter. Nah, ada lagi jawaban salah. 5 bagi 2 untuk soal nomor 5 adalah 2 tambah 3. Saat kita jawabnya dengan benar. Nah, permainan sudah selesai. Ada nanti bacaan skor kamu adalah 30. Misal kita main lagi sebagai player kedua di sini. Langsung saja main kuis. Masukkan nama, misal tadi nama saya Reza, misal kita ubah jadi Rezi. Nah, warna bendera Indonesia adalah kita jawab dengan benar saja ya semua. Hewan yang bisa terbang adalah planet tempat kita tinggal adalah bumi. 2 tambah 3 sama dengan 5. Bukan Indonesia. Kita lihat skor dengan menekan tombol kedua. Nah, nanti akan muncul teman-teman ranking pemain Rezi dan Reza. Rezi mendapatkan skor 50 dan Reza mendapatkan skor 30. Fungsi mana yang berguna di sini?
yaitu adalah sorting. Sorting ini teman-teman, nanti fungsi dari sorting ini untuk mengurutkan nilai teman-teman sesuai dengan pengertiannya. Kita lihat sendiri, Rezi yang menjawab semua soal dengan benar, dia mendapatkan 50 dan berada di peringkat paling pertama. Sedangkan Reja yang hanya menjawab soal dengan benar 3 nomor saja, mendapatkan 30, berada di bawah Rezi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan searching untuk mencari nama pemain, tinggal gampang saja teman-teman. Saya ketik Reza. Nah, keluar teman-teman historinya atau history score-nya ada 30.